Shalom, jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita sudah masuki masa Advent dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sarana untuk mengisi, memperkuat, memperdalam, dan menikmati momen-momen Advent. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan, di mana kami sungguh bersyukur ya Tuhan, boleh memulai kalender liturgis kami, yaitu masa Advent. Dan kami boleh masuki masa Advent yang pertama, kiranya kami boleh melihat karya-karya Tuhan, menikmati janji-janji Tuhan di momen Advent ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengiringi kehidupan kami sampai hari ini, dan kami semakin dikuatkan kala Tuhan setiap hari bersabda kepada kami. Dan pada minggu hari ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, hendak mendengarkan sabda-Mu. Biarlah benar-benar menjamah kehidupan kami, menjamah hati kami, untuk kami sungguh-sungguh makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami percaya sabda-Mu itu juga yang membina iman kami, supaya iman kami teguh, tangguh, kuat, dan kami tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam aneka rupa pengajaran sesat Tuhan. Berkati kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu, kiranya teknologi yang kami pakai menjadi sarana untuk menunjukkan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan kepada siapapun yang mendengarkan dalam kondisi apapun, sedang apapun, dimanapun mereka. Tuhan hadir sebagaimana sabda-Mu menyapa setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dalam segala kekurangannya, dalam segala kelemahannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan tema, persiapkan kedatangan anak manusia. Persiapkanlah kedatangan anak manusia. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33, demikian firman Tuhan. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur memasuki Advent yang pertama. Kita memasuki momen-momen penantian kelahiran Mesias, yaitu kelahiran Yesus Kristus, nama yang agung, juru selamat umat manusia, yang keberadaannya dari awal sampai akhir ada di dalam kekekalan, yang kelahirannya itu dinubuatkan oleh para nabi dan dipenuhi. Dan itu terjadi dalam sejarah pada kira-kira 2000 tahun yang lalu.
Dan kita juga mengucap syukur karena pada momen Advent ini kita semakin dikuatkan dengan tema-tema perenungan yang semuanya itu mengarah kepada penguatan iman, pembangunan iman, serta kesiapan kita untuk memberikan ruang bagi hidup dan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka layaklah kita sebagai orang beriman mempersiapkan kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudara, di sini dikatakan dalam teks yang sudah kita baca hari ini, Anak Manusia itu bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini di dalam perumpamaan tentang pohon ara disebutkan di situ kerajaan Allah. Anak Manusia ini khas terminologi atau ungkapan yang dikemukakan oleh Daniel. Daniel jelas di sini sangat terasa sekali dikatakan bahwa pada waktu itu aku akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Saudara-saudara, ini adalah kutipan dari kitab Daniel. Jadi saudara-saudara, sebelum Injil ini ditulis, ribuan tahun yang lalu pada zaman Daniel, kelahiran Mesias itu sudah dinubuatkan dan di situ dikatakan sebagai Anak Manusia. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus sering mengungkapkan dirinya sendiri, tidak ngomong saya atau aku, tetapi sering memakai istilah Anak Manusia. Ini menandakan bahwa karya-karya Tuhan, janji-janji Tuhan itu nyata. Saudara-saudara, kita sebagai orang beriman berada dalam sebuah relasi. Bagaimana kita itu memiliki Tuhan, yaitu Allah. Satu sisi kita itu adalah umatnya. Antara umat dan Tuhan, antara yang disembah dengan Allah yang kita sembah, saudara-saudara. Dengan kita orang-orang yang menyembah Allah itu. Ada sebuah link atau ada sebuah hubungan relasi yang di dalamnya terdapat janji-janji Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam perkembangannya itulah kita sebagai orang beriman harus benar-benar menghidupi, menjiwai, menikmati, bahkan apa? Kita selalu menanti janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu pasti dipenuhi. Janji Tuhan itu pasti terjadi dan janji Tuhan itu pasti nyata sesuai dengan kehendaknya. Mari saudara-saudara kita perhatikan tentang kedatangan Anak Manusia. Yang di dalamnya kita yang masih ada di dunia ini benar-benar harus mempersiapkan kedatangan Anak Manusia. Konteks di sini dalam Lukas itu adalah kedatangan Allah atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini bicara tentang akhir zaman. Bagaimana di masa-masa akhir zaman itu dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Apa tandanya? Di sini dikatakan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini adalah sebuah tanda-tanda alam. Coba kita perhatikan di sini ya. Jadi tanda-tanda itu berasal dari ciptaan Tuhan atau nature itu ya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang itu bicara tentang benda-benda di langit. Manusia itu mulai kebingungan. Akal budinya itu tidak sampai untuk menjelaskan fenomena yang ada di langit itu. Kemudian di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Saudara-saudara, dari langit lalu Tuhan menunjukkan keadaan manusia yang ada di bumi. Disebutkan di sini adalah bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Bingung dalam hal apa? Menghadapi fenomena alam yang ada di laut. Saudara-saudara, ini keadaan alam semesta ketika Tuhan Yesus itu akan datang. Atau dalam arti kesudahan zaman atau akhir zaman itu ditandai dengan ketidakmampuan manusia memahami fenomena alam.
Akal budi, inovasi, kreativitas, penemuan teknologi manusia tampaknya tidak cukup untuk menjelaskan atau menghadapi fenomena alam semesta. Dan ini menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Menjadikan sebuah kebingungan, saudara-saudara. Jadi ketakutan itu tidak bicara tentang hantu. Tidak bicara tentang ketakutan yang akan terjadi pada masa depan. Tetapi ketakutan itu ada apa? Ketika kita itu tidak bisa menjelaskan. Ketika kita tidak bisa menelaah, menalar fenomena yang ada. Dalam hal ini, fenomena langit, fenomena bumi, fenomena laut itu tidak bisa ditangkap oleh manusia. Dan manusia di sini dikatakan bangsa-bangsa itu gentar. Mereka itu bingung. Dan momen itulah yang dipakai langsung disambung dengan kedatangan anak manusia. Dalam keadaan ya penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini sangat menarik. Dibuka dengan fenomena alam yang membuat manusia itu takut dan gentar. Tapi dalam keadaan takut yang gentar itu, lalu dilanjutkan apa? Ada Tuhan yang hadir. Ketika Tuhan itu hadir di awan-awan, lalu apa dikatakan? Dia memberikan sebuah pengharapan. Sehingga kita sebagai anak manusia, kita sebagai umat manusia, saudara-saudara, kan anak manusia, kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah diselamatkan, kita dikatakan apa? Angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Saudara-saudara, kalau Lukas di sini mengatakan angkatlah kepalamu, itu bicara tentang sebuah pengharapan besar. Saudara-saudara, kalau kita lihat urutan-urutan di sini tentang kedatangan anak manusia, bukankah ini dekat juga dengan kedatangan kita, kedatangan Tuhan yang kita alami sehari-hari? Bukankah kehidupan hari-hari ini penuh dengan ketakutan? Ada masalah-masalah yang tidak bisa kita telaah. Mengapa ada banyak bencana alam? Mengapa negara ini kok masih ribut aja sampai hari ini? Khususnya tentang pilkada ini, saudara-saudara. Mengapa gereja-gereja itu kok masih pecah begitu, saudara? Berkeping-keping. Bahkan bisa sampai kepada sebuah konflik. Mengapa gereja-gereja itu selalu punya musuh yang memusuhi gereja-gereja? Sehingga keberadaan gereja itu tampaknya disepelekan, seakan-akan tidak punya dampak. Kadang-kadang itu pertanyaan-pertanyaan yang luas yang tidak kita mengerti. Dan kalau kita pikirkan bisa membuat orang itu nervous. Dia tidak percaya diri menghadapi realita itu. Tetapi puji Tuhan, seterusnya di sini dikatakan, setelah kekacauan itu ada Allah datang. Ini juga menjadi prinsip bagi kita, ya saudara-saudara. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, ya. Mungkin saudara-saudara hari ini sedang mengalami kesulitan yang membuat saudara itu benar-benar sedih, ya. Bisa saja kesulitan itu berasal dari studi yang stagnan, mengalami kesulitan dalam membuat tugas akhir, tidak ada progres, terkendala dana. Saudara-saudara, mungkin juga ada orang yang kesulitan mencari kerja. Apalagi hari-hari ini di tengah kelesuan ekonomi, deflasi yang makin menjadi-jadi, orang itu akan berpikir dua kali untuk keluar kerja. Banyak orang hari ini kesulitan mencari kerja. Infoloker dong, cari di internet susah. Cari koneksi juga susah. Tidak punya kenalan orang dalam. Susah cari kerja, saudara-saudara. Mungkin kita sedang mengalami krisis identitas. Saudara mengalami krisis identitas yang hebat. Mungkin saudara terjebak kepada sebuah konflik, ya, konflik entah dengan orang tua, konflik dengan saudara, konflik dengan circle saudara. Mungkin saudara punya tetangga yang menjengkelkan, suka mabuk.
Kalau sudah mabuk, nyetel musik keras-keras, kalau ditegur, nah, sudah bawa sejam, mungkin saja itu juga bagian dari masalah. Serahkan pada Tuhan. Ingat, Tuhan pasti memenuhi janji-janjinya. Atau mungkin saudara itu juga terjebak dalam pergaulan yang toksik. Saudara terjebak kepada pergaulan-pergaulan bebas yang sudah terlalu jauh, sudah terlalu mendalam, sehingga tidak tahu caranya mulainya ini dari mana. Enggak tahu, saudara-saudara. Bisa saja itu terjadi. Mungkin sedang mengalami penyakit-penyakit terminal, penyakit yang kronis. Ada juga orang-orang yang merasa kesepian. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana anak-anak muda mengalami kesepian. Mereka itu adalah generasi yang happy picture, sex stories, sad stories. Maksudnya gambarnya itu senyum semua. Postingannya itu hahaha, happy-happy semua. Tetapi dibalik dari itu, kalau kita itu mau menukik, melihat, memperhatikan lebih jeli dan lebih dalam, ternyata ada cerita-cerita sedih di balik itu. Ternyata yang happy-happy itu cuma topeng. Aslinya sih enggak seperti itu. Ya itulah generasi sekarang. Kadang saya melihat ada hal-hal yang membuat saya itu iba, kasihan dengan anak-anak sekarang, generasi hari ini. Screenagers gitu ya. Generasi yang selalu heboh dengan screen, terpaku dengan screen ya. Kalau dulu Pak, gitu kan. Kalau orang putus itu selesai. Ya sudah selesai, putus pacaran selesai. Tapi hari ini putus, sosial medianya itu seliweran di sosial media. Beranda kita, di wall kita itu, di reel kita kadang-kadang nongol itu, saudara-saudara. Sakitnya itu enggak sembuh-sembuh. Ini juga harus dipahami. Tuhan Yesus pun bisa mengatasi masalah seperti itu. Tuhan Yesus itu kuasanya melampaui, menembus, mendobrak sekat-sekat teknologi. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan di sini, ya, Dia akan datang. Kedatangannya itu penuh dengan kuasa. Ada juga mungkin saudara-saudara merasa sendirian, merasa kesepian di tengah kerumunan banyak orang. Ini sering terjadi. Di sosial media itu berapa? 6.000, 7.000 pertemanannya. Tapi di circle-nya satu teman aja nggak punya di realitanya. Bahkan merasa jauh ketika hadir di gereja. Nggak ada yang memperhatikan. Ada satu pribadi yang mungkin tidak pernah engkau sapa, yang selalu ada memperhatikan kamu. Dia aware dan care dengan dirimu. Mungkin saudara merasa diri tidak ada yang memperhatikan. Saya mau mengatakan di atas mimbar ini, ada Tuhan Yesus yang memperhatikan engkau. Tataplah wajahnya, bukalah hatimu untuk menerima sapaan sabdanya. Macam-macam saudara-saudara, kita bisa menyebut dengan begitu banyak masalah-masalah yang menghinggapi diri kita. Tetapi janji Tuhan, tetaplah janji Tuhan. Dia akan menyertai kita. Di sini memang konteksnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi bukanlah kita sebagai orang yang hidup. Kita berasa dalam sebuah penantian. Kalau momen Advent ini ada sebuah penantian atau sebuah peringatan liturgi untuk kita menanti kedatangan Mesias dalam inkarnasinya di dalam Yesus Kristus itu, saudara-saudara. Kita selalu menanti. Apakah saudara siap? Persiapkanlah kedatangan Anak Manusia. Adakah ruang di hatimu untuk menyambut kedatangannya? Saudara menyambut kedatangannya dengan apa? Dengan hura-hura? Dengan biasa-biasa saja? Dengan hambar atau hampa, saudara-saudara? Atau dengan sebuah disiplin spiritualitas mengejar kekudusan. Kita belajar untuk benar-benar dengan kesungguhan, ketulusan, menyambut kedatangannya,
berdisiplin diri mendapatkan ketenangan sukacita di dalam masa Advent ini. Kita menanti janji-janji Tuhan. Di sini ada masalah, Tuhan datang. Lalu kedatangannya itu membawa kuasa dan kemuliaan. Itulah yang membuat kita itu tidak kehilangan harapan. Saudara-saudara, harapan ini tampaknya sepele. Tetapi harapan itu sungguh-sungguh diperlukan oleh orang-orang beriman. Kita bisa ada hari ini karena apa? Harapan kita itu menyala. Dan pada momen Advent ini kita kembali diingatkan bahwa dunia dalam kegelapan, kehancuran, kerusakan, apapun yang terjadi sedang menuju kebinasaan itu, ada Tuhan yang hadir memberikan terang pengharapan. Pengharapan itu akan menyapa hidup kita, akan menyapa orang beriman, akan menyapa Anda dan saya. Dan kita terus-menerus diminta untuk setia menanti janji-janji Tuhan. Saudara hari ini mungkin sedang berdoa, mungkin belum dijawab Tuhan. Nantikanlah janji Tuhan. Mungkin jawaban doa dari Tuhan belum engkau rasakan. Tetapi ingatlah, kasih Tuhan itu selalu ada. Dan engkau boleh merasakan itu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita untuk mempersiapkan dan memasuki masa-masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin.